Bismillah, alhamdulillah. Di video ini kita akan membahas mengenai strategi digital marketing menggunakan cara berbayar atau menggunakan ads ya. Jadi pada part 1 ini merupakan panduan lengkap untuk mengembangkan dan mengoptimalkan strategi digital marketing berbayar yang efektif untuk bisnis di era digital. Nah, strategi digital marketing berbayar ini adalah kebalikan dari cara organik. Ya, yang mana cara organik itu kan cara gratis atau dengan biaya murah bahkan bisa gratis. Nah, sedangkan yang ads ini menggunakan cara berbayar seperti itu. Nah, cara berbayar ini merupakan salah satu solusi ya untuk mencapai tujuan digital marketing dengan cara cepat. Ya, kalau organik yang sebelumnya kita bahas adalah cara mencapai tujuan digital marketing dengan biaya rendah atau bahkan bisa gratis, namun memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, sedangkan strategi berbayar ini waktunya relatif lebih cepat, namun kita perlu mengeluarkan biaya atau menyiapkan anggaran dana untuk iklan yang lebih besar ya dibandingkan kalau kita menggunakan cara organik seperti itu. Ya, jadi perbedaannya sudah sangat jelas ya dari sisi waktu dan dari sisi biaya. Nah, dari sisi tenaga atau sumber daya manusianya itu hampir relatif sama ya. Hanya saja memang lebih cepat ya kalau menggunakan strategi berbayar ini. Nah, ini cocoknya untuk siapa saja? Nah, cocoknya adalah untuk UKM atau perusahaan yang ingin mendapatkan hasil lebih cepat, ya, lebih instan biasanya seperti itu. Ya, konsekuensinya adalah kita harus menyiapkan anggaran atau dana yang cukup untuk melakukan strategi berbayar ini. Ya, karena nanti dalam strategi berbayar ini kita akan melakukan analisa ya untuk menggunakan platform apa, jenis konten yang seperti apa, ya kemudian jenis iklan yang akan ditayangkan seperti apa. Nah, itu kita perlu namanya analitik ya, analisis supaya efisiensi ya. Jadi dana anggaran yang kita keluarkan itu efisien, apalagi jika anggaran dananya terbatas, seperti itu. Itulah kenapa kita harus mengerti cara menganalisa dan cara melakukan riset. Ya, jadi tidak asal mengeluarkan biaya iklan, ya seperti itu. Nah, berdasarkan data, ya kita akan review ya dari digital marketing sebelumnya. Dari data yang ada, statistik kita lihat bahwa pasar digital marketing di Indonesia ini tumbuh pesat ya pada tahun 2024. Kemudian nilai industri yang berdasarkan laporan dari Grup M yang dirilis pada tahun 2024 bulan Desember, Indonesia ini industri periklanan di Indonesia diperkirakan mencapai total nilai pasar sebesar lebih dari 6.000 dolar ya, miliar ya pada tahun 2025. Ya kurang lebih dari 10 triliun ya. Nah, selain itu laporan dari Densu ya memproyeksikan bahwa belanja iklan digital di Indonesia ini akan meningkat ya sekitar 10 sampai 12% ya didorong oleh sektor e-commerce ya. E-commerce ini salah satunya adalah toko online dan marketplace. Kemudian media sosial dan juga kampanye yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa belanja iklan digital akan terus tumbuh dan mendominasi pangsa pasar periklanan internasional. Nah, kemudian 65% adopsi bisnis yang menggunakan strategi iklan berbayar. Jadi, dunia pemasaran digital ini berkembang sangat cepat ya di Indonesia. Nah, strategi berbayar itu menjadi pilihan utama bagi bisnis yang ingin berkembang lebih cepat. Nah, namun biasanya sebelum kita menggunakan strategi iklan berbayar, nah kita harus menggunakan strategi yang organik dulu. Nah, biasanya UKM atau perusahaan-perusahaan yang baru terjun ke dunia digital itu langsung menggunakan cara berbayar. Dan akibatnya banyak yang mengalami kerugian ya, boncos istilahnya seperti itu. Karena tidak melalui tahapan-tahapan sebelumnya, ya tahapan organik. Ya, oleh karena itu perlu diperhatikan secara urut ya agar terjadi
efisien dan juga strateginya lebih matang seperti itu. Nah, di sini kita lihat ada landscape digital marketing saat ini. Nah, kita lihat dari sisi jangkauan. Nah, jangkauannya itu begitu luas, ya, potensi bisa mencapai 150 juta pengguna ya pasar di Indonesia ini. Kemudian pertumbuhan pesat ya dari tahun-tahun sebelumnya ya sampai sekarang ini ya pada tahun 2025 ini pengguna internet tumbuh di atas 10% setiap tahun. Nah, ini artinya merupakan pangsa pasar yang cukup bagus ya artinya disambut oleh audiens di Indonesia. Kemudian kita akan bahas juga nanti untuk platform dominan. Jadi ada 5 platform yang menguasai periklanan digital marketing. Ya, apa saja platformnya nanti kita akan bahas. Ya, ini yang secara utama dan populer ya. Meskipun nanti akan banyak platform-platform yang lain. Tapi secara umum, jika kita sudah bisa menguasai 5 platform ini ya menggunakan media digital iklan ya. Nah, itu sudah cukup bagus. Nah, ekosistem digital di Indonesia berkembang pesat, maka platform-platform utama tadi juga menawarkan peluang besar bagi pengiklan ya. Di antara 5 platform tadi juga ada yang hanya awalnya itu dibentuk untuk media sosial, namun sekarang sudah diperuntukkan bisa untuk bisnis digital seperti itu. Nah, apa saja 5 platform yang populer dan juga menguasai iklan digital ini? Tentu saja kita sudah tidak asing lagi ya. Yang pertama ada Google Ads. Ya, kita tahu bahwa Google ini merupakan salah satu perusahaan raksasa ya, perusahaan besar di bidang mesin pencari. Ya, dan masih banyak juga orang yang kalau melakukan pencarian itu di Google. Misalkan kita ingin mencari rumah huni ya, rumah siap huni di sekitar Bogor atau di sekitar Depok. Nah, biasanya orang akan mencari itu. Dia akan mengetikkan menggunakan Google Ads. Rumah siap huni di Bogor. Atau misalkan orang yang di Jakarta kerjanya rumahnya di luar kota gitu ya, ingin pindah ke Bogor atau ingin pindah ke Jakarta, tapi di Jakarta ini penuh rumah mahal, maka dia akan mencari di sekitaran Jakarta. Itu salah satunya di Bogor, Depok misalkan. Nah, dia akan mencari di Google Ads. Nah, seperti apa? Kita lihat ya. Kita akan buka Google Ads seperti ini. Contoh Google Ads. Ini Google Ads beda dengan Google biasa ya. Kalau Google biasa itu berarti organik ya, cara gratisan. Nah, yang sudah kita bahas di sebelumnya. Kalau Google Ads ini ciri-cirinya adalah ada tulisan ads-nya atau tulisan promosi. Nah, biasanya seperti ini kita lihat dulu. Oke, ini contohnya ketika kita ingin mencari rumah di Bogor ya, misalkan seperti ini. Nah, jika kita lihat di sini ya teman-teman, coba perhatikan ketika orang akan mencari rumah misalkan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini disebutnya apa? Ini organik ya. Ini namanya teknik SEO. Nah, ini belum ada yang masang iklan nih. Berarti belum ada yang menggunakan Google Ads. Ya, kita cari lagi yang lain. Nah, ini akan muncul pilihan seperti ini. Ini masuknya nanti ke SEO ya, Search Engine Optimization. Nah, coba kita cari yang ada di sini ya, misalkan ini. Nah, kita lihat sekarang ternyata jarang orang yang beriklan untuk properti di Google. Ya, karena udah pakai banyak yang cara organik. Itu yang sudah saya bahas kemarin bahwa cara organik juga bisa kita gunakan karena gratis ya. Kita contohnya seperti ini gratis nih. Ini adalah teknik SEO. Sekarang kita coba cari produk yang lain. Produk yang masih ada sering melakukan iklan di Google. Misalkan apa? Mobil misalkan ya. Misalkan mobil exports gitu ya. Kita lihat. Nah, ini video muncul nih. Ini masih SEO ya. Kita cari yang menggunakan Google Ads. Ya, kita lihat. Nah, belum ada yang pasang iklan ya berarti ya. Dan ini tampilannya akan berbeda-beda di setiap akun ya. Misalkan teman-teman searching sendiri itu nanti hasilnya berbeda dengan yang di sini. Karena sekarang algoritma di Google sudah menyesuaikan ya seperti itu. Nah, kalau kita misalkan X bekas misalkan ya, biasanya suka ada iklannya. Nah, kebanyakan tampilannya seperti ini ya, mobil, OLX yang sudah dibahas ini adalah platform-platform yang media organik ya, cara organik. Oke. Kita cari lagi sampai menemukan
yang beriklan. Ya, kita lihat ternyata belum banyak yang beriklan ya. Jadi orang-orang sudah menggunakan cara organik seperti itu ya. Kalau kita kasih tanda dijual, dijual mobil X-Force misalkan. Oke, kita klik di sini. Nah, orang akan beriklannya di sini justru ya, langsung di platformnya. Nah, ini menunjukkan bahwa banyak juga orang yang menggunakan platform khusus setiap produknya, ya tidak menggunakan di Google lagi. Rumah dijual. Jarang ya kalau agen properti, kecuali kalau misalkan teman-teman menulisnya di agen ya, rumah dijual terdekat. Kita lihat, ini ada bersponsor. Nah, ini baru iklan. Kita lihat nih. Karena nanti dalam beriklan ada namanya riset kata kunci, itu sangat berpengaruh. Contoh, tadi kita ngetik rumah dijual siap huni, tidak ada yang beriklan. Tetapi ketika kita mengetikkan rumah dijual terdekat, ini justru banyak yang beriklan ya. Sampai ada 1, 2, 3. Ya, ada 3 iklan. Kita ke bawah lagi. Nah, 3 iklan. Jadi ini yang tulisan bersponsor ini menggunakan Google Ads dia. Ya, ini tulisan bersponsor adalah ciri-ciri kalau sebuah pengiklan atau advertiser ya, baik itu UKM atau perusahaan, ini melakukan periklanan di Google Ads. Nah, kalau kita klik nanti, nah, ini akan masuk ke halaman landing page. Nah, ini disebut dengan landing page. Jadi nanti teman-teman harus akrab dengan namanya landing page kalau mau beriklan. Misalkan iklan di Google kayak tadi ya, itu landing page-nya seperti apa. Nanti karena kita akan bahas nanti bagaimana cara menyiapkan beriklan ya sampai ke landing page-nya, sampai ke data analisisnya. Cara menganalisanya gimana, iklan kita apakah bagus atau tidaknya itu bisa kita analisis. Nah, ini landing page. Diarahkan ke CTA-nya WA ya, WhatsApp. Kalau kita klik ini masuk ke WA, WhatsApp. Kita lihat detailnya. Nah, ini seperti ini. Oke ya, ini cara beriklannya. Oke, kita lihat lagi yang lain. Nah, di sini di Google ini ada tulisan juga nih. Orang lain juga menelusuri apa. Nah, bisa kita lihat ya, misalkan ini. Nah, tidak ada yang beriklan ya. Kalau kita back, kita lihat iklannya masih ada tidak ya. Nah, coba kita klik yang ini. Nah, jadi ini perusahaan apa nih? Geraha Mirai berarti dia melakukan iklan di Google Ads. Ya, ini memang harus bisa menggunakan cara cepat. Apa sih keunggulannya kalau kita menggunakan iklan ya di Google Ads misalkan contohnya? Tampilan kita akan ada di urutan pertama. Kan biasanya otomatis orang kalau dia melakukan pencarian, kemudian ini muncul paling depan nih, halaman paling depan, paling atas, itu akan diklik duluan, diklik. Ya. Kalau misalkan munculnya di paling belakang ya, paling bawah atau paling belakang sini, itu kan orang jarang ngeklik ya di paling sini. Misalkan urutan halaman ke-10 coba ya. Nah, udah kosong. Jarang orang mencari sampai ke halaman 10. Halaman 3 juga. Nah, iklan lagi nih. Saking penuhnya iklan berarti dengan kata kunci ini banyak yang melakukan iklan menggunakan Google Ads. Nanti kita bahas di materi khusus Google Ads ya, karena ini bahasan materi Google Ads saja itu cukup panjang. Ya, kita belajar konsepnya dulu, biar teman-teman tahu nanti perbedaan-perbedaan antara iklan yang satu dengan iklan yang lain. Nah, ini juga landing page ya. Kita lihat ya, landing page-nya hanya biasa-biasa saja seperti ini ya. Tapi yang membuat ini lebih menarik itu karena ada iklannya di sini. Nah, keunggulan dari Google Ads ini, meskipun landing page-nya biasa-biasa saja, ya, gambarnya tidak sebagus yang ini misalkan tadi. Yang penting adalah bisa muncul di halaman pertama, itu target yang pertama. Nah, kedua, landing page-nya minimal memenuhi standar. Jadi kalau di bawah standar itu juga kurang bagus. Ya minimal memenuhi standar, ada penjelasan dari produk ataupun jasa yang akan dijual. Kemudian ada CTA jangan lupa. Karena ada orang yang lupa dia tidak menuliskan CTA atau call to action-nya apa, tidak ada kontak yang bisa dihubungi ya. Seperti ini kan ada ya, hubungi kami. Berarti sudah benar ya. Kemudian ada CTA. Nah, kadang malah isinya berita kayak gini ya. Tidak ada penjelasan ini menjual apa. Berarti ini lebih ke branding dia. Ya, bukan ke penjualan rumahnya langsung. Nah, seperti itu. Nah, ini juga perlu diperhatikan jika nanti teman-teman bekerja di advertising ya atau bagian periklanan. Karena kita masih lihat ya banyak orang yang melakukan periklanan tapi ternyata landing page-nya amburadul. Ya, kemudian tidak ada CTA-nya, tidak jelas itu sedang mempromosikan apa gitu ya. Kayaknya itu disuruh sama bosnya mungkin ya asal iklan aja. Kan ada yang seperti itu ya.
Banyak teman-teman dari perekrutan HRD juga yang apa namanya curhat lah ya. Banyak orang yang ternyata karena dia bukan bukan orang bagian advertiser, dia bagian pembuatan konten disuruh ngiklan gitu. Jadi nggak tahu cara ngiklannya. Jadi asal buat iklan, yang penting tugas bosnya sudah dikerjakan. Itu karena ada yang seperti itu. Ya, nah ini seperti ini. Rumah dijual terdekat ternyata banyak ya. Nah, ciri-cirinya adalah bersponsor atau kalau yang bahasa Inggris ada tulisan ads-nya. Itu berarti iklan. Kalau yang bukan iklan, yang paling bawah nih, ya, setelah iklan, ini namanya organics. Ya, ini juga organik. OLX, Rumah 123, Lamudi. Lamudi juga bagian platform periklanan untuk properti ya. Kita juga bisa pasang iklan juga di sini. Ya, selain di Google Ads, kita bisa pasang iklan di situs penyedia propertinya seperti ini ya.